Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Kartika dari kelas MBS 6B. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok Dwiana Ratnawati, Rahmadi, dan Siti Harpiani yang berjudul tentang hadis dari segi kuantitas. Yang pertama ada pembagian hadis dari segi kuantitas. A. Hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi atau beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan, mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. B. Syarat hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tobaqot pertama dan tobaqot berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera. Yang C. Macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama, serta kandungan hukum yang sama. Contohnya, arti dari hadis di atas adalah Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap-siap menduduki tempatnya di atas api neraka." Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi lafaznya tidak sama. Yang ketiga, ada hadis mutawatir a'mali, yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti lagi oleh para tabi'in, dan seterusnya. Lalu diikuti lagi oleh generasi sampai sekarang pada zaman kita. Contoh hadis-hadis Nabi tentang sholat dan jumlah rakaatnya, sholat id, sholat jenazah, dan sebagainya. Yang B ada hadis ahad. A. Pengertian hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid itu berarti satu. Jadi kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Menurut istilah hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan atau 2 orang atau lebih. Akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkat mutawatir. Lalu yang B ini macam-macam hadis ahad. Yang pertama ada hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Sedangkan menurut istilah adalah beberapa definisi antara lain. Artinya hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangnya tidak sampai pada tingkatan mutawatir, kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Hadis masyhur ada yang berstatus sahih, hasan, dan dhaif. Hadis masyhur yang berstatus sahih adalah yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, baik sanad maupun matannya. Sedangkan hadis masyhur yang berstatus hasan adalah hadis yang memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matannya. Seperti hadis Nabi yang berbunyi artinya tidak memberikan bahaya atau membalas dengan bahaya yang setimpal. Adapun hadis masyhur yang dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan, baik pada sanad maupun pada matannya. Seperti hadis yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kedua, hadis khairu masyhur. Ulama ahli hadis membagi hadis khairu masyhur menjadi 2, yaitu aziz dan qorib. Aziz menurut bahasa berasal dari kata azza yaizu, artinya sedikit atau jarang. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan sanad. Menurut Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan hadis qorib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan di mana saja sih penyendirian dalam sanad itu terjadi. Penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadis itu biasa berkaitan dengan personalitasnya.
yakni tidak ada yang meriwayatkan selain perawi tersebut, atau mengenai sifat atau keadaan perawi itu sendiri. Maksudnya sifat di sini itu dan keadaan perawi itu berbeda dengan sifat dan kualitas perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu. Sekian yang bisa saya sampaikan materi dari kelompok Dwi, Siti, dan Rahmadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.